Apakah kita masih menggenggam menggenggam Islam, atau justru kita membelot kepada selain Islam? Itu yang Al-Fakir khawatirkan. Yang Al-Fakir sering omongkan ini di hadapan para santri. Neng, jang maraneh ayeuna di pondok. Mungkin bisa jadi ketika di pondok apakah masih istiqomah? Masih kene barisa ngapalkan Quran? Masih bisa memahami fikih Islam? Masih bisa memahami akidah Islam? Ternyata orang teh ngumpulkan ilmu, lobana ilmu teu matak jadi jaminan karena aya naon? Karena ayana istiqomah. Lobana ilmu teu matak bisa ngajamin jadi semangat. Lobana ilmu teu matak bisa ngajamin karena ayana nu disebatkeun tertujuna sebuah tujuan. Karena ilmu itu adalah alat. Tetapi kalau berbicara ini semua akan diraih oleh siapa? Hanya akan bisa diraih dengan orang-orang yang menyadari atau yang disebut dengan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nahbadi adalah idrok sillah billah. Kesadaran itulah yang akan bisa menghantarkan kepada semuanya. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah, amin. Terapkan dalam ketika kita sedang melaksanakan sholat, suka mengucapkan apa mengapin di akhir sholat itu, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Tetapi yang pertama itu yang tidak boleh untuk kita apa? Untuk kita tinggalkan apa? Mengkaji Islam. Kita tidak cukup hanya mendengar, kita tidak cukup hanya menerima pemahaman orang lain, tetapi kita harus apa? Kita harus senantiasa menjadikan kajian-kajian Islam itu baik membaca, memahami, memikirkan maksud daripada tujuan ini apa. Yang paling utama itu Kang Deden, kudu boga ilmu. Karena kalau kita terus mengkaji ilmu tanpa guru itu bisa jadi guru nasaha iblis dan setan, naudzubillah. Dan yang kelima adalah menyandarkan semua urusan dakwah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah selesai. Ya, itu sikap yang harus kita tanamkan pada jiwa kita semua. Baik, akhinal kiram, rahmatullahi alaikum. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seseorang yang bersabar pada hari itu seperti seseorang yang memegang sesuatu di atas bara api. Seseorang yang beramal pada hari itu sama pahalanya dengan 50 orang yang beramal sepertinya. Seorang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang artinya, ya Rasulullah, pahala 50 orang dari mereka? Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, pahala 50 orang dari kalian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kita berdakwah hari ini, pahalanya sama dengan 50 sahabat di masa Rasul. Indah apa indah? Wah, luar biasa. Bayangkan kehidupan sahabat, ketika salah langsung ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah sedikit diingatkan oleh para sahabat. Dan memang inilah yang yang sering dicerminkan ya. Atau misalnya dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang-orang yang dikatakan guroba, yang hadisnya ini yang sering Al-Fakir sebutkan, bada'al Islam ghariban wa sayaudu qariban kama bada fatuba lil guroba. Qalu ya Rasulullah wa mal guroba? Qala alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Artinya Islam muncul pertama kali dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing sebagaimana mulainya. Maka berbahagialah orang-orang yang terasing tersebut. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa al-ghuraba ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka adalah orang-orang yang melakukan perbaikan ketika manusia sudah rusak. Itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kira-kira hari ini ada bedanya tidak? Begitu. Inilah yang sedang terjadi adalah fasadin nas di tengah-tengah kehidupan, dari mulai akidah, syariah dan lain sebagainya. Maka kalau kita misalnya hari ini Pak Ian palih kanan tetangga lain, ke kiri lain, ke hareup puguni, ke tukang lain, mungkin ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, guroba, orang-orang yang terasing. Begitu. Maka kata Rasul apa? Patubalil guroba, berbahagialah bagi orang-orang yang terasingkan. Nah, inilah kekuasaan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini yang perlu kita apa? Yang perlu kita camkan semua dalam sudah Al-Fakir bacakan tadi dalam Quran surah An-Nur ayat 55. Jadi kekuasaan yang dijanjikan Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh ketika mereka mengikuti ajaran Islam. Ingat, mengikuti ajaran Islam, titik itu. Bukan mengikuti kapitalisme, bukan mengikuti komunisme apa. Nah, oleh karena itu kita bercermin dari sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, tidak kompromi dengan kebatilan walau ditawari harta, wanita dan kekuasaan. Jang Mayil kira-kira ditawari harta, kamu ingat sekali lagi, bagi kita yang berpegang kepada ajaran Islam gak boleh ada kompromi. Dan kita harus ingat pula bahwa saat kita menginginkan akan apa? Menginginkan keinginan untuk diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mesti untuk kita apa? Meleburkan diri seutuhnya, bukan sebagian-sebagian. Begitu. Dan yang kedua adalah Rasulullah terus berdakwah, menyerukan akidah, pandangan hidup, pemikiran dan pemahaman Islam, seraya menjelaskan kekeliruan segala bentuk pemikiran, pandangan hidup sesat, kepercayaan dan tradisi nenek moyang jahiliyah, dan membuktikan kebatilannya. Itu yang diambil, yang dilakukan oleh Nabi SAW pada saat itu. Bagaimana dengan kita hari ini? Dan berikutnya adalah Rasulullah membongkar kebatilan ide-ide pemikiran sistem hidup jahiliyah. Itu. Apakah kita mesti menirunya? Pasti. Dan yang keempat adalah Rasulullah melakukan pergolakan politik dengan para penguasa, mengkritik kebijakan yang salah. Dan itu luar biasa. Salah satu contoh kita ambil saja kasus yang paling baru di Jawa Barat itu akan ada pembentukan patung Soekarno. Berapa biayanya? 10 triliun. Sedikit apa banyak? Kemaning dibikin ke santri uhuah balengar siga nama Dedek Nurdin. 10 triliun itu luar biasa itu. Dan itu Masya Allah. Ternyata di bawahnya itu ada apa? Berbagai perumahan elit dan lain sebagainya, sehingga menampakkan, dan ini adalah pembuktian menandakan, karena wilayah itu kurang lebih ya di daerah Walini itu adalah orang yang mau ke Bandung pasti lewat sana dulu gitu. Dan itu menampakkan politiknya Indonesia arahnya kemana ya. Dan berikutnya adalah Rasul memperluas dakwahnya keluar Mekah. Jadi Rasul itu pada saat itu bukan hanya dakwah di sekeliling tempat saja, baik di Yasrib ataupun yang lainnya, tapi Rasulullah itu terus meluaskan sampai kemarin yang terakhir di Turki Utsmani yang menjadi pelanjut risalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah ketika kita bercermin dari sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita? Sikap kita itu adalah harus konsisten meneladani metode dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap istiqomah dan berani menyampaikan Islam yang lurus walau tidak sesuai dengan keinginan penguasa. Karena bagi kita adalah menyampaikan kebenaran Islam
itulah kita yang sedang menampakkan jati diri kita seorang muslim, bukan seorang diri yang abal-abal. Dan yang berikutnya adalah meningkatkan level perjuangan untuk apa? Untuk penerapan Islam kafah, agar penderitaan umat Islam berakhir dan keagungan Islam dan kemuliaan umatnya terwujud. Inilah yang dicita-citakan umat Islam. Ini pula yang sedang menjadi langkah umat Islam, dan insya Allah bagi kita pun tidak akan pernah berhenti. Mudah-mudahan istiqomah. Dan berhenti kita adalah saat Allah memanggil kita, ketika Allah sudah menyuruh istirahat. Istirahatlah, maka kita pulang. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan ini insya Allah. Dan berikutnya adalah terus mengkaji Islam untuk mempertajam lisan kita dan tidak terjebak dengan ide batil. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.